Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini kita akan membahas mengenai pen tool. Pen tool, lalu add anchor pen tool, delete anchor pen tool, convert pen tool, path selection tool, direct selection tool, freeform pen tool, horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type max tool, dan vertical type max tool. Oke, langsung saja kita yang pertama menggunakan pen tool. Pen tool ini kita menggunakan gambar Patrick. Oke, pen tool ini di sini itu membuat garis atau kurva. Itu fungsi dari pen tool. Lalu pen tool di sini ada dua, patch and shape. Kalau shape ini dia berbentuk nanti akan berbentuk ketika seleksinya nanti akan berbentuk objek gitu. Tapi kalau untuk pad nanti dia berbentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu untuk fungsi dari pad tool. Nah, sekarang kita di sini akan menyeleksi gambar Patrick ini menggunakan yang pad. Nah, kita seleksi ini. Nah, kita bikin aja dulu. Nanti akan dibuat melengkung. Oke, bikin sesuai dengan garisnya. Oke, bagaimana untuk membuat dia melengkung itu menggunakan add anchor point tool. Misalnya di sini kita tekan aja di sini, taruh, lalu kita buat seperti ini. Nah, dia berbentuknya melengkung kan. Lalu kita tambah lagi untuk di sini. Oke, itu. Oke, seperti itu. Lalu kita lengkungkan lagi semuanya seperti ini. Di sini sambil membuat garis untuk menggerakkan kursornya atau gambar ini ke kanan dan ke kiri itu menggunakan spasi. Nah, seperti ini itu menggunakan spasi. Oke, di sini lagi.
Oke, seperti ini. Itu untuk add anchor pen tool. Lalu untuk delete anchor pen tool itu hanya mendelete anchornya seperti ini. Nah, dia terdelete. Nah, kita tambah lagi. Lalu untuk convert point tool itu digunakan untuk menggerakkan pad-pad ini sama seperti add, cuma bisa menggerakkan juga. Add anchor point tool dan convert point tool sama-sama bisa digerakkan. Itu untuk pen tool, terus convert pen tool, add anchor pen tool, delete anchor pen tool, convert pen tool seperti itu. Lalu untuk page selection tool ini dia menggerakkan pad yang sudah diseleksikan yang secara garis secara keseluruhan seperti itu. Lalu untuk direct selection tool ini sama seperti tadi, convert pen tool dan add anchor tool dapat sama-sama untuk bisa digerakkan seperti ini. Sorry, yang ini. Sama-sama bisa menggerakkan ini. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya setelah kita menyeleksi ini, kita klik kanan pada mouse, lalu kita make selection, kita tekan OK, sudah terseleksi. Kita tekan Ctrl J, oke, Ctrl J sudah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini dia. Nah, itu merupakan fungsi dari pen tool dan page selection tool, direct selection tool. Lalu kita di sini akan selanjutnya freeform pen tool. Oke, kita open untuk yang gambar ini. Freeform pen tool itu gunanya seperti kayak kita menggaris sebuah gambar seperti itu. Nah, lalu itu setelah selesai nanti akan berbentuk seleksi. Misalnya saya gambar aja karena gambarnya agak jelek, makanya nggak disaranin. Lebih gampang menggunakan pen tool daripada freeform pen tool seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin kita buat gambar baru, buat sebuah kertas baru. Lalu kita di sini akan horizontal tab tool, vertical tab tool, vertical tab max tool, dan horizontal tab max tool. Oke. Vertical tab tool di sini. Vertical tab tool di sini berguna untuk kita memberikan huruf pada kertas ini. Misalnya kita ditulis di sini Wahyu Hamdani. Nah, kenapa belum muncul? Karena kita belum kasih warna. Kita kasih warna dulu. Oke, terus kita perbesar dia. Oke, seperti ini. Oke, Wahyu Hamdani seperti ini. Nah, kita juga bisa untuk membuat dia berbentuk seperti ini. Nah, juga seperti ini. Saya juga seperti
Ini tergantung pemakaian. Nah, itu untuk horizontal tab tool. Horizontal tool itu menulis sesuatu secara horizontal, sama dengan yang vertical tab tool. Oke. Menulis sesuatu secara vertikal. Sekarang kita coba untuk horizontal tab max tool. Oke, di sini misalnya kita tulis Wahyu Hamdani. Oke. Kan lalu kita gerakan ini. Dapat kita ulang dulu untuk tulis ini di sini. Wahyu Hamdani. Oke, nah kita kontrol T dulu supaya kita bisa gerakan. Kontrol T untuk menggerakkan dia. Kita taruh di tengah. Lalu kita kasih seperti ini. Kita blok dulu, lalu kita ganti jadi seperti ini. Kontrol T lagi. Kita kecilkan dia ke 60. Taruh di tengah-tengah lagi. Ini lalu kita oke. Ya, seperti itu. Terus kita kontrol D misalnya. Oke, kita delete dia. Oke. Kita misalnya delete. Ctrl J misalnya. Nah, seperti ini. Bisa juga kita buat seperti ini. Ctrl D. Oke, sudah. Lalu kita delete dia misalnya. Kita supaya di kata Wahyu ini yang terhapus. Kita delete. Nah, seperti ini. Lalu misalnya kita hapus dia seperti ini. Kita buat ulang dulu karena tadi ada yang kita new. Oke, create aja. Kita sini Wahyu. Oke. Wahyu. Kita klik 2 kali di sini, terus misalnya kita mau hapus dia, tekan D, baru kita hapus, kasih menghilangkan seleksinya, Ctrl D. Oke, di sini sudah kelihatan Wahyu. Terus misalnya kita Ctrl J.
Salah. Sorry, kita Ctrl J dulu. Nah, lalu ini kita hapus. Nah, kita di sini misalnya kita tambah file flash embedded ini, lalu kita tekan ini kok, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana kita balik dulu? Kita delete misalnya di sini. Kita delete. Oke. Lalu kita misalnya tambah sebuah gambar seperti ini. Kita taruh di bawah. Nah, ya kan? Seperti itu. Misalnya kita dikasih paspor kotaannya. Nah, lihat seperti ini. Dia menjadi warna dari backgroundnya, huruf ini. Oke, seperti itu. Sekian dari saya.